Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Mardiana SPI MSI dalam video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu gizi dengan pokok bahasan mengenai karakteristik vitamin. Silahkan disimak baik-baik ya. Sebelum memasuki materi pembelajaran, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian vitamin, fungsi vitamin, klasifikasi vitamin, sumber vitamin, dan sifat umum vitamin. Masuk materi yang pertama, yaitu pengertian vitamin. Vitamin merupakan zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sangat kecil. Vitamin ini tidak dapat dihasilkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi, terkecuali pada vitamin D yang dapat dibentuk dalam kulit jika kulit mendapatkan sinar matahari. Karena vitamin merupakan zat organik, maka vitamin dapat rusak karena penyimpanan dan pengolahan. Jenis-jenis vitamin yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin B12, B9, B7, B6, B5, B2, dan B1. Selanjutnya, sejarah vitamin. Istilah vitamin pertama kali digunakan pada tahun 1912 oleh Casimir Wang di Polandia. Dalam upayanya menemukan zat di dalam dedak beras yang mampu menyembuhkan penyakit beri-beri. Dalam upayanya tersebut, Casimir Wang menyimpulkan bahwa penyakit beri-beri disebabkan oleh kekurangan suatu zat di dalam makanan sehari-hari. Zat ini dibutuhkan untuk hidup, atau dikenal dengan vita, dan mengandung unsur nitrogen atau dikenal dengan amine, sehingga disebut dengan vitamine. Namun, penelitian selanjutnya membuktikan bahwa ada beberapa jenis vitamine yang ternyata tidak merupakan amine, sehingga istilah vitamine berubah menjadi vitamin. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai fungsi vitamin. Vitamin berperan dalam beberapa tahap reaksi metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Pada umumnya sebagai koenzim atau sebagai bagian dari enzim. Tiap vitamin memiliki tugas spesifik dalam tubuh. Contoh yang pertama, sel darah merah terbentuk sempurna oleh kontribusi vitamin B, C, dan E, serta asam para aminobenzoat. Contoh yang lain, vitamin A sebagai bahan untuk membuat rodopsin yang diperlukan dalam proses penglihatan. Selanjutnya, klasifikasi vitamin berdasarkan kelarutannya. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Secara kimia, vitamin larut lemak tidak dapat larut atau bercampur dengan air, tetapi mereka larut dalam lemak dan pelarut lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan dan dipertahankan untuk waktu yang lama di dalam tubuh. Klasifikasi yang kedua yaitu vitamin larut dalam air. Di antaranya adalah vitamin C dan kompleks dari 8 vitamin B, yaitu tiamin, riboflavin, B6, niacin, asam folat, B12, biotin, dan asam pantotenat. Vitamin larut air ini larut atau mudah bercampur dengan air, sehingga lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh, biasanya melalui urin. Selanjutnya kita masuk ke materi sumber vitamin.
Sumber vitamin bisa dibedakan dari dua sumber, yaitu yang bersumber dari bahan pangan nabati dan yang bersumber dari bahan pangan hewani. Sumber vitamin yang larut dalam air paling banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran atau bahan pangan nabati. Sedangkan sumber vitamin yang larut dalam lemak banyak terdapat pada pangan hewani seperti ikan, daging, dan telur. Sumber-sumber vitamin bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari vitamin larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K banyak terdapat dalam daging ikan, minyak ikan, dan biji-bijian sumber minyak seperti kacang tanah, kacang kedelai, dan lain sebagainya. Vitamin yang diserap dalam tubuh disimpan dalam hati atau jaringan-jaringan lemak. Seperti halnya lemak, vitamin memerlukan protein untuk mengangkut dan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena sifatnya yang tidak larut dalam air, maka vitamin-vitamin tersebut tidak dikeluarkan atau diekskresikan. Akibatnya, vitamin ini ditimbun dalam tubuh bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, vitamin larut dalam air. Sebagian besar vitamin larut air merupakan komponen sistem enzim yang banyak terlibat dalam proses metabolisme energi. Vitamin larut dalam air ini biasanya tidak disimpan di dalam tubuh. Jika disimpan, jumlahnya pun sangat kecil, sehingga ia akan dikeluarkan melalui urin. Oleh karena itu, vitamin larut air perlu dikonsumsi setiap hari untuk mencegah kekurangan yang dapat mengganggu fungsi tubuh normal. Vitamin larut air dikelompokkan menjadi vitamin C dan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini terdiri dari 8 vitamin yang saling berkaitan fungsinya di dalam tubuh dan terdapat di dalam bahan makanan yang hampir sama. Selanjutnya, sifat-sifat umum dari vitamin larut lemak dan larut air. Yang pertama, vitamin larut lemak. Sifat-sifat umumnya yaitu vitamin ini larut dalam lemak dan pelarut lemak. Kelebihan konsumsi dari vitamin ini akan disimpan dalam tubuh. Sisanya dikeluarkan dalam jumlah kecil melalui empedu. Lalu gejala defisiensinya berkembang secara lambat. Vitamin ini tidak selalu harus ada dalam makanan sehari-hari. Sifat umum selanjutnya yaitu sifat umum vitamin larut air. Vitamin ini larut dalam air, simpanan sebagai kelebihan kebutuhan sangat sedikit. Vitamin ini mudah dilarutkan melalui urin, lalu gejala defisiensinya sering terjadi dengan cepat. Vitamin ini harus selalu ada dalam makanan sehari-hari. Masih banyak sifat-sifat umum dari vitamin larut lemak dan larut air. Tidak saya jelaskan di sini. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut dalam tugas kalian masing-masing yang akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai karakteristik vitamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.